Istri CEO saya bab 1441-1450. Permaisuri ular magma memandang naga magma besar di depan dan berbisik, King Feng Li, bagaimana kita keluar? Lili Qingshan mengulurkan jari telunjuknya, menghela napas panjang, dan berkata, jangan khawatir. Aku akan mengalihkan perhatian naga magma, lalu menggunakan magma di dalam sungai magma untuk menjebaknya. Kau kabur duluan, dan aku akan menyusul. Setelah mengatakan itu, Li Lili memerintahkan permaisuri ular magma untuk tetap di tempatnya dan mencari batu magma untuk bersembunyi. Ia sendiri menuju naga magma. Langkah pertama Lili adalah memimpin naga magma keluar dari pintu keluar. Hanya jika naga magma meninggalkan tempatnya, barulah mereka punya kesempatan untuk pergi. Hei jelek, lama tak berjumpa, kau makin jelek. Li Qingfeng berjalan ke depan naga magma dan mengulurkan telapak tangannya untuk menyapa. Di bumi, salam umumnya adalah saling memuji kecantikan masing-masing. Li Qingfeng berbicara sebaliknya dan langsung mengatakan bahwa yang lain jelek. Jangankan manusia, bahkan binatang iblis pun tidak tahan. Benar saja, naga magma mendengar kata-kata Li Qingfeng, dan hatinya meledak karena marah. Tiba-tiba ia membuka matanya dan menatap mata Li Qingfeng dengan penuh niat membunuh. Manusia sialan. Aku melepaskanmu tadi hanya karena aku melawan monster Tualis Hui, dan sekarang beraninya kau menggodaku, bahkan berani mengatakan aku jelek. Aku harus membunuhmu hari ini. Naga magma menatap Li Qingfeng. Kemarahan di hatinya bergolak seperti sungai magma yang siap meletus kapan saja. Naga magma tidak sabar untuk mencincang King Feng Li, itulah satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahnya yang tak terkira. Lili membuka mulutnya menghadap naga magma dan meludah. Lalu ia berbalik dan lari, ingin mengalihkan perhatian naga magma agar mengikutinya. Bajingan sialan, beraninya kau meludahiku, umpat naga magma dengan keras. Tubuhnya yang besar meninggalkan lubang dan mengejar Li Qingfeng. Naga magma membenci Li Qingshan sampai mati. Ia harus membunuh umat manusia di depannya. Ketika naga itu meninggalkan lubang, Li Qingshan mengedipkan mata kepada permaisuri ular magma untuk memberi isyarat agar ia segera pergi. Permaisuri ular magma mengangguk. Ia diam-diam mengintai di bawah sungai magma dan perlahan berenang ke depan. Naga magma merasa sangat marah. Ia hanya mengikuti Lili yang ingin membunuhnya, tetapi tidak menyadari permaisuri ular magma berada tidak jauh darinya. Tak lama kemudian, permaisuri ular magma mendekati pintu keluar sungai magma. Ia berubah menjadi seberkas cahaya merah, berbalik, dan berlari keluar. Ia pun dengan cepat memanjat tebing. Di arah lain, Lili juga melarikan diri. Sambil merapal 1000 langkah naga, kedua kakinya terus berlari di permukaan sungai magma. Tubuhnya berubah menjadi aliran naga, kecepatannya sangat tinggi. Naga magma dari belakang mengeluarkan ekornya sendiri dan membuat ombak bergulung setinggi beberapa ribu meter di sungai magma, membidik ke arah King Feng Li. Li Qingfeng tampak tenang dan acuh tak acuh. Ia mengayunkan tinju neraka pencekiknya sendiri. Tinju itu muncul di udara dan berubah menjadi tinju emas raksasa yang panjangnya mencapai beberapa ribu meter. Tinju emas itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Saat baru saja muncul, udara terhempas, dan menghantam ekor naga magma dengan keras. Suara gemetar yang keras terdengar di langit. Wajah Lili Qingfeng berubah. Ia hanya merasakan sakit yang tajam di tinjunya. Tubuhnya terpental dan terlempar beberapa puluh meter ke belakang. Sial, kekuatan naga magma terlalu besar. Aku benar-benar tak mampu menahannya. Wajah King Feng Li berubah muram. Ia meremehkan naga magma di depannya. Lili berpikir bahwa karena ia telah mencapai level 2 alam kaisar roh, kekuatan tinjunya yang mencapai 500.000 kg dapat mengalahkan naga magma. Sekalipun ia tidak dapat mengalahkannya, setidaknya ia dapat menangkis serangan lawan. Sekarang sepertinya Lili Qingfeng sepenuhnya salah. Kekuatannya bahkan tidak layak disebut dibandingkan dengan naga magma. Manusia yang berkultivasi sendiri, aku adalah salah satu dari 10 binatang buas terhebat di bumi kuno. Meskipun seni tinju yang kau sempurnakan sangat kuat dan aku juga merasakan sedikit aura abadi, kekuatanmu terlalu rendah. Kau sama sekali bukan lawanku. Naga magma menatap Li Qingfeng dengan wajah mengejek. Li Lili melirik permaisuri ular magma dari kejauhan. Ia mendapati permaisuri ular magma telah meninggalkan sungai magma dan muncul di langit di atas tebing. Hatinya pun lega. Permaisuri ular magma telah melarikan diri, dan sekarang tinggal aku. Li Qingfeng diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa sebentar lagi, ia harus memberi pelajaran kepada naga magma dan kemudian keluar. Lili mengayunkan pedang api di tangannya, berubah menjadi energi pedang yang dahsyat, bercampur dengan niat pedang. Energi pedang itu membentuk sungai api dan bertabrakan dengan naga magma. Tubuhnya sekali lagi terhantam naga magma dan terlempar. Baik menggunakan tinju maupun pedang, Li Qingfeng tetap bukan lawan naga magma. Li Qingfeng tahu naga magma adalah salah satu dari 10 binatang buas terhebat di bumi kuno, dan hal yang paling kuat darinya adalah kekuatannya.
Kekuatannya sendiri terbatas, jadi melawan naga itu secara langsung tidak akan berhasil. Lily ingin pergi dari sini. Hanya ada dua cara. Pertama, menggunakan api emas. Kedua, menggunakan formasi pertempuran sungai magma. King Fengli berpikir sejenak dan memutuskan untuk memilih yang kedua. Jelek, kau sekuat manusia liar, tapi sebenarnya kau bodoh. Otakmu gosong. Umpat Li Qingshan pada naga magma sambil berlari. Naga magma berteriak dari belakang dan terus menyerang King Fengli, setiap kali memicu gelombang sungai magma setinggi beberapa ribu meter dan membuat tubuh King Fengli terpental. Meskipun tubuh King Fengli babak belur, dia sangat gembira karena dia kini semakin dekat dengan pintu keluar. Inilah tepatnya ide Lily, yaitu menggunakan kekuatan naga magma untuk menerbangkan tubuhnya dan semakin dekat ke pintu keluar. Pada akhirnya, ia akan menjebak naga magma, sehingga ia bisa meninggalkan tempat itu dengan aman. Ketika King Fengli tiba 500 meter dari pintu keluar, dia berdiri dan menatap naga magma yang menangkapnya dari belakang dengan tatapan dingin. Manusia, kenapa kalian tidak lari? Kalau tidak lari, kalian akan menjadi santapan lezatku, kata naga magma menatap Li Qingfeng dengan wajah tak berperasaan. Ia sudah lama berpikir, Li Qingfeng akan dipanggang, dikukus, direbus, dikukus, dan diolah menjadi hidangan lezat. Li Qingfeng menunjuk naga magma sambil tertawa dan berkata dengan arogan, bodoh. Naga magma, kau pikir aku takut padamu? Aku berlari di bawah sungai magma tadi untuk membiasakan diri dengan lingkungan geografis, agar aku bisa menggunakan formasi susunan sungai magma. Aku akan memberitahumu betapa hebatnya aku sebentar lagi. Manusia, kau benar-benar sombong. Menggunakan formasi susunan sungai magma, itu mustahil. Aku tidak akan percaya, kau tidak bisa membuatku takut. Naga magma menggelengkan kepalanya ke arah Li Qingfeng dengan ekspresi tak percaya. Naga magma merupakan binatang buas purba yang telah hidup di bumi selama ribuan tahun, dia jelas telah melihat banyak ahli formasi susunan. Dalam kesannya, para ahli formasi susunan itu semuanya menyusun formasi susunan yang kokoh, jarang sekali terlihat yang menyusun formasi susunan dengan magma cair. Bab 1442 lolos. Naga magma tahu bahwa menyusun susunan pertempuran dengan sungai magma cair itu sangat sulit dan membutuhkan banyak pengetahuan tentang susunan pertempuran dan kitab suci segel. Seseorang harus mahir, dan kegagalan bisa jadi akibat kesalahan sekecil apapun. Di jantung naga magma, King Fengli tidak bisa mengatur susunan pertempuran sungai magma cair. Dasar bajingan jelek. Karena kau ingin melihatnya, aku akan menunjukkan cara menggunakan formasi pertempuran sungai magma hari ini, kata Li Qingfeng dingin dengan nada penuh percaya diri. King Fengli mengulurkan telapak tangan kanannya dan mengayunkannya di udara berulang kali untuk menyusun kitab suci jimat Dao Surgawi. Dia menggeser telapak tangannya dari kiri ke kanan, atas ke bawah dengan gerakan yang sangat tidak teratur, seperti aliran sungai. Susunan pertempuran solid umumnya hanya perlu mengayunkan beberapa objek, seperti batu vitalitas, bendera susunan, batu roh, dan benda-benda lain yang ditempatkan di sana. Susunan pertempuran dapat ditata sesuai orientasi tertentu. Namun, susunan pertempuran sungai magma tidaklah sama karena magma berada dalam wujud cair. Sekalipun pikiran sedikit teralihkan, hasilnya bisa sama seperti air, bergerak ke berbagai arah. Semua jari King Fengli terus bergerak di udara seperti kupu-kupu yang menari. Dia menari dengan cepat, dan dalam hitungan saat dia memobilisasi semua cairan di bawah sungai magma, membiarkannya mengalir ke arah yang ditentukan. Dapat dikatakan bahwa cairan di bawah sungai magma sekarang dikendalikan oleh King Fengli. Naga magma menjulurkan ekornya, melambaikannya di sungai magma, ingin memukul King Fengli. Namun, naga magma menyadari bahwa sungai magma tak lagi berada di bawah kendalinya. Sungai itu justru mengalir deras ke arahnya, dan itu adalah hasil dari kendali Li Qingfeng. Sungai magma yang dikendalikan oleh Li Qingfeng langsung melingkupi ekor naga magma. Li Qingfeng menggunakan kitab jimat Dao Surgawi di tangannya untuk memancarkan cahaya merah ke ekor naga magma agar sungai magma membeku. Sungai magma yang mengeras melilit ekor naga, bagaikan ambar. Bagaimana kau bisa memadatkan sungai magma, seru naga magma. Ada sedikit keterkejutan di mata sang naga. Naga magma tinggal di sungai magma selama ribuan tahun dan tahu bahwa sungai magma selalu mengalir dan tidak pernah membeku seperti air. Namun kini, sungai magma di atas ekornya telah membeku. Rasanya seperti melihat hantu. Li Qingfeng mencibir dan berkata, naga magma, aku tidak hanya ingin membekukan ekormu, tetapi juga seluruh tubuhmu. Saat dia selesai berbicara, jari-jari King Fengli terus menari, menciptakan simbol-simbol berbentuk kecebong emas, yang merupakan kitab jimat Dao Surgawi yang berisi aturan-aturan Dao Surgawi. Lily menggunakan kitab suci segel sungai magma Dao Surgawi untuk mengendalikan seluruh sungai magma, membiarkannya melilit naga magma. Ia kemudian menggunakan susunan pertempuran sungai magma untuk memadatkannya. Setelah beberapa saat, tubuh naga magma seluruhnya dikelilingi oleh sungai magma yang memadat dan menjadi spesimen. Li Qingfeng memucat.
Ia menghabiskan banyak energi spiritual dan esensi vitalnya untuk formasi pertempuran sungai magma. Tak perlu dikatakan lagi, naga magma memang terlalu kuat. Jika Lily Qingfeng tidak memiliki formasi pertempuran sungai magma, ia tidak akan menjadi lawan naga magma. Kaca. Li Qingfeng belum sempat bernapas, tiba-tiba terdengar retakan di tubuh naga magma, menyebabkan suara kaca. Sebuah retakan besar muncul di kepala naga dan magma mengalir keluar. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah saat menyaksikan adegan ini. Ia tak pernah menyangka kekuatan naga magma begitu besar hingga mampu menghancurkan formasi pertempuran sungai magmanya secepat itu. Perlu diketahui, susunan pertempuran sungai magma milik King Feng Li dapat mengumpulkan semua magma, tetapi sungai magma ini mengalir selama ribuan tahun dan hanya dapat memantapkan naga di bawah kendali Dao Surgawi. Namun kini, ia telah ditembus oleh naga magma. Kekuatan naga itu terbukti. Sungguh, ia memang pantas menyandang gelar sebagai salah satu dari 10 binatang buas terhebat di benua kuno. Mata King Feng Li terfokus, lalu ia melihat semakin banyak retakan muncul di tubuh naga magma. Wajahnya pun memucat. Dia tahu dia harus segera pergi, kalau tidak dia akan mati jika menunggu naga magma minggir. Tanpa ragu, Li Qingfeng menghentakkan kakinya, melesat ke langit bagai kilatan petir, dan bergegas menuju lubang itu. Kaca-kaca-kaca. Di belakang King Feng Li bergema suara klik, yang berasal dari tubuh naga magma. Terlihat dengan mata telanjang, semakin banyak retakan muncul di tubuh naga magma. Sungai magma cair terus mengalir dari dalam keluar, lalu kembali menjadi sungai magma. King Feng Li tidak menoleh ke belakang, tetapi dia sudah bisa merasakan aura membara yang mendekatinya. Sungai magma cair dapat terlihat di tanah, dan susunan pertempuran sungai magma terbelah menjadi dua. King Feng Li dengan gila-gilaan menyalurkan saripati vital dalam tubuhnya, mengerahkan seluruh tenaganya dan akhirnya mencapai pintu keluar. Melihat matahari dan tebing di luar, secerca kegembiraan muncul di mata Lily. Ia menarik batu di pintu keluar dan melompat keluar. Begitu King Feng Li melompat keluar, dia mendengar suara ledakan besar. Suaranya terlalu keras, mengguncang bumi. Seluruh sungai magma mulai meluap. Ribuan meter sungai magma menutupi Li Qingfeng. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah. Ia tahu naga magma telah menghancurkan formasi pertempuran sungai magma, menghancurkan sungai magma yang baru saja ia padatkan, dan mengembalikannya ke keadaan cair. Lily berbalik dan ketakutan setengah mati. Ia melihat naga magma telah memecahkan magma yang mengeras di tubuhnya dan mengejarnya. Naga magma itu terlalu cepat. Sebagai salah satu dari 10 binatang buas terbesar di benua kuno, kecepatannya melebihi kilat dan muncul kurang dari 100 meter di belakang Lily dalam sekejap mata. Jarak ini terlalu pendek. Li Qingfeng ketakutan dan segera memanjat ke arah tebing. Namun pada saat berikutnya, King Feng Li merasakan aura api yang membakar ke arahnya. Ternyata naga magma melambaikan ekornya yang besar dan mengendalikan sungai magma, menimbulkan gelombang setinggi ratusan meter dan menyebabkannya menerjang punggung King Feng Li. Li Qingfeng buru-buru menggunakan tinju neraka pencekiknya, menghantam bagian bawah. Tinju itu bertabrakan dengan sungai magma cair setinggi ratusan meter, menimbulkan suara keras. Sungai magma panas menyebar kemana-mana dan jatuh di atas tebing-tebing berbatu di sekitarnya. Sungai itu melelehkan semua tebing, mengeluarkan gumpalan asap. Bab 1443 Petir Dao Surgawi. Puncak tebing memiliki lumut yang lebih panjang dan protein tanaman, tetapi sungai magma panas membakar semuanya menjadi abu. Sungai magma 8000 derajat itu bukan lelucon. Hanya Lily, yang menyempurnakan teknik kultivasi tubuh api penyucian fana, yang mampu menahannya. Yang lain pasti langsung mati. Meski begitu, Lily sangat terdampak oleh sungai magma. Sungai itu melukai dan membuat lengannya mati rasa. Rasanya seperti meteorit raksasa menabraknya. Untungnya, naga magma ditekan oleh kitab suci jimat Dao Surgawi di benua kuno. Jika tidak ditekan, Lily pasti akan terbunuh hanya dengan satu pukulan. Wajah Lily Qingfeng muram. Ia tahu dirinya bukan lawan naga magma, jadi ia tak ragu untuk terus berlari ke puncak tebing. Tentu saja, naga magma tidak akan membiarkan Lily pergi. Ia membencinya dan mati-matian ingin menghancurkannya. Naga magma menghentakkan kakinya ke sungai magma, meninggalkan 4 lubang yang dalam. Sungai magma mengalir deras ke dalam lubang-lubang itu, menghasilkan ledakan keras. Hal ini menciptakan pemandangan yang spektakuler. Dengan bantuan tanah, tubuh naga magma tiba-tiba terbang ke udara. Ia membuka mulut besarnya untuk menggigit Lily. Ia ingin memakannya, mengubahnya menjadi makanan. Lily melihat mulut naga magma yang besar dan berdarah, seukuran taman bermain. Ia benar-benar ketakutan. Jika makhluk besar ini memakannya, bagaimana ia bisa bertahan hidup? Kemana ia bisa lari? Lily mengerahkan seluruh tenaganya, dengan kedua tangan dan kakinya, ia terus memanjat tebing berbatu dengan cepat. King Feng Li hanya punya satu tujuan dalam pikirannya, yaitu meninggalkan dasar tebing dan mencapai puncak dengan selamat. Tiba-tiba,
Lily merasakan sakit di pantatnya. Ia berbalik dan melihat naga magma. Napasnya yang panas membakar tubuhnya dan membakar kulitnya. Gigi-gigi tajam itu berjarak kurang dari 1 meter darinya, dia akan segera digigit. Di saat kritis ini, Lily mengeluarkan granat api hitam pemberian Taois gemuk itu. Granat-granat ini akan menyelamatkan hidupnya, jadi ia tidak punya banyak, hanya 3. Tanpa ragu, Li Qingfeng melemparkan ketiga granat api hitam itu ke mulut naga magma. Peng, peng, peng. Mendengar 3 ledakan, 3 granat api hitam meledak di mulut naga magma, mengakibatkan sengatan energi yang sangat besar. Naga itu menjerit kesakitan. Serangan granat api hitam itu terlalu kuat, cukup untuk menghancurkan sebuah gunung kecil. Granat-granat itu meledak di mulut naga magma, menyebabkan luka berdarah, tetapi tidak membunuhnya. Manusia sialan, beraninya kau menggunakan senjata ini padaku, dan melemparkannya ke mulutku. Aku harus menggigitmu sampai hancur berkeping-keping, teriak naga magma dengan marah. Merasakan lukanya yang perih, ia pun menjerit lagi. Naga magma mengeluarkan ancaman marah kepada Lily. Ia tidak akan pernah membiarkan orang ini pergi, ia perlu memberitahu Lily bahwa ia kuat. Lily tidak tinggal diam sedikit pun dan terus memanjat tebing. Ia tahu ia tidak bisa menunda semenit pun, bahkan sedetik pun, atau ia akan dimakan. Lily Qingfeng memanjat tebing dengan cepat, tetapi naga magma terlalu cepat. Dalam sekejap, naga magma sudah berada di belakang Li Qingfeng dan membuka mulut besarnya untuk menggigitnya. Di saat genting ini, sebatang pohon rambat terlempar dari atas tebing. Pohon rambat itu berwarna hitam dan yang memegang ujung lainnya adalah permaisuri ular magma. Tanpa ragu, Li Qingfeng memegang salah satu ujung sulur pohon itu dengan kedua tangannya. Di puncak tebing, permaisuri ular magma menekan kuat dan menarik Li Qingfeng langsung ke puncak tebing. Permaisuri ular magma saat ini sudah berada di alam Kaisar Roh. Dengan tubuh kuat yang mengandung lebih dari 800.000 pon kekuatan, menarik Li Qingfeng sudah menjadi kebiasaannya. Hanya butuh beberapa saat untuk menariknya ke puncak tebing. Di belakang mereka, naga magma menyaksikan pemandangan ini. Matanya berkilat dingin dengan wajah pucat dan marah. Naga itu secara alami mengenali permaisuri ular magma karena ia adalah binatang iblis di dalam sungai magma yang sebelumnya telah mematuhi aturan dan yurisdiksinya. Ia tidak menyangka permaisuri ular magma ini akan berani melawan penguasa sungai magma. Ratu ular magma, kau dulu bawahanku, dan sekarang kau berani melawanku demi membantu manusia yang sedang berkultivasi itu. Aku akan memakanmu juga. Dari dasar tebing, naga magma melihat 2 orang di atas dan meneriakkan ancaman pembunuhan. Tubuh naga magma tiba-tiba terbang tanpa menggunakan apapun sebagai penyangga. Ia sepenuhnya mengandalkan insting tubuhnya, dan datang dari bawah tebing menuju puncak. Dengan kecepatan seperti kilat merah, ia langsung terbang ke puncak tebing. Naga magma membuka mulut besarnya dan menghadapi Lily dan permaisuri ular magma. Ia siap melahap mereka berdua. Ekspresi wajah Li dan permaisuri ular magma berubah, mata mereka dipenuhi kepanikan. Mereka tak pernah membayangkan naga magma bisa terbang keluar dari bawah tebing dan keduanya terdiam. Li Qingfeng tampak pucat. Ia tahu ia sudah tamat karena ia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Permaisuri di sampingnya pun sudah terlambat. Mereka terlalu dekat dengan mulut naga, dan mungkin di saat berikutnya, mereka akan memasuki mulutnya dan berubah menjadi makanan lesat. Dah. Tiba-tiba muncul 2 petir di langit. Kedua petir ini terbuat dari aksara jimat hitam. Mereka adalah aksara jimat guntur Dao Surgawi, yang mengandung kekuatan mengerikan yang mewakili kekuatan Dao Surgawi. Guntur itu menyambar tubuh naga magma dengan ganas, menghitamkannya. Ia menjerit dan jatuh tepat ke tebing di bawahnya. Pada saat yang sama di bawah tebing, 4 rantai besi merah langsung mengunci ekor naga magma, memancarkan skrip jimat Dao Surgawi merah. Naskah dari bawah tebing, kedua kekuatan itu langsung berlari menuju tubuh naga magma, menyeretnya kembali ke sungai. Meskipun naga magma berteriak, tak ada yang bisa ia lakukan. Merasakan kekuatan petir hitam, Qingfeng Li dan permaisuri ular magma gemetar. Seketika, mereka merasa seperti terbunuh di detik berikutnya. Jiwa mereka telah keluar dari tubuh mereka. Untungnya, petir hitam itu tidak mengenai mereka berdua. Jika diarahkan ke arah mereka, mereka akan menjadi hitam seperti arang. Petir Dao Surgawi itulah yang menekan naga magma. Li Qingfeng diam-diam berpikir, petir Dao Surgawi hitam ini terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan petirku sendiri. Bab 1444. Serangan diam-diam monster tua Lis Hui. Lily memandang permaisuri ular magma di sebelahnya dan berkata, naga magma telah ditekan oleh guntur Dao Surgawi di bawah sungai magma. Kita harus segera keluar dari sini. Li Qingfeng akhirnya mencapai kekuatan Kaisar Roh tingkat kedua. Ia sangat mengkhawatirkan Yao Linger, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Taois gemuk itu. Meskipun Taois gemuk itu memiliki banyak harta spiritual, kekuatannya sendiri terbatas.
Ada begitu banyak musuh yang harus dihadapi King Feng Li, jadi akan berbahaya jika semua musuhnya menyerang teman-temannya sekaligus. Permaisuri ular magma mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita keluar dari sini." Saat keduanya bersiap pergi, wajah King Feng Li berubah drastis dan seluruh tubuhnya merinding. King Feng Li merasakan bahaya luar biasa mendekati mereka berdua, yang melaju sangat cepat, seperti sambaran petir. "Tidak bagus, seseorang sedang mencoba menyerang kita secara diam-diam," teriak King Feng Li, langsung meraih tubuh permaisuri ular magma dan berguling ke tanah. Lili sangat peka terhadap bahaya. Dulu, ia menjalani hidupnya di ambang batas antara hidup dan mati, merasa seperti selalu berjalan di atas kawat baja. Bahkan dengan sedikit bahaya, ia bisa merasakannya. Ini adalah intuisi paling naluriah dari tubuh manusia dan tak akan pernah menipunya. Lili dan permaisuri ular magma sudah tidak berada di tempat semula. Di tempat mereka berdiri, muncullah sebuah pedang air raksasa. Pedang air muncul dari udara dan meledak, menciptakan lubang besar di atas batu tempat mereka berdiri. Berkat reaksi cepat Lili, mereka berhasil menghindarinya. Jika mereka sedikit lebih lambat, tubuh mereka pasti sudah tertusuk oleh pedang air raksasa itu. Adapun serangan pedang air raksasa ini, Lili sangat familiar dengannya. Itu adalah serangan monster tua Lis Hui. Belum lama ini, monster tua Lis Hui menyerangnya dengan pedang air ini. Lili tiba-tiba berbalik, dan benar saja, ia mendapati Lis Hui berdiri tak jauh darinya. Monster tua Lis Hui berdiri di sana dan menatapnya dengan dingin. "King Feng Li, aku tidak menyangka kewaspadaanmu begitu tinggi. Aku menunggu di sini begitu lama, menunggu untuk melancarkan serangan kejutanku padamu. Bahkan saat itu, kau berhasil menghindari seranganku." Monster tua Lis Hui menatap King Feng Li dengan sedikit terkejut. Perlu diketahui, monster tua Lis Hui sedang memburu Li Feng untuk membunuhnya. Ketika Li Feng melompat dari tebing, monster tua Lis Hui juga mengikutinya. Kemudian, ketika naga magma dan monster tua Lis Hui mulai bertarung, King Feng berenang ke dasar magma. Mengetahui bahwa ia bukan lawan naga magma, ia akhirnya melarikan diri ke tebing. Namun, monster tua Lis Hui tidak meninggalkan tebing. Ia tetap di sana untuk penyergapan, karena ia merasa Li King Feng tidak akan mati meskipun jatuh ke sungai magma, kemungkinan besar ia akan keluar. Perhitungan monster tua Lis Hui tidak salah. Li King Feng benar-benar tidak mati, keluar dari sungai magma, bahkan dengan teman barunya. Permaisuri ular magma di sebelahnya, Li King Feng, terkejut dan berkata kepada Li King Feng, "Li King Feng, siapa orang ini? Kenapa dia menyerang kita?" Li King Feng tersenyum dan berkata, "Orang tua ini musuhku, seseorang yang berusia lebih dari 200 tahun yang masih berani menyerangku secara diam-diam, seseorang yang baru berusia 20-an tahun. Dia hanya orang tua bau yang tidak tahu malu." Setelah mendengarkan kata-kata Li King Feng, permaisuri ular magma mengangguk dan berkata, "Apa yang kau katakan masuk akal. Seorang pria berusia 100 tahun yang bahkan lebih kuat darimu masih memilih untuk menyerangmu secara diam-diam. Ini benar-benar tindakan yang tidak tahu malu." Monster tua Lis Hui tersenyum dingin, menatap permaisuri ular magma, dan berkata, "Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengkritik perilakuku?" Mata permaisuri ular magma berkilat dingin, dan ia berkata dengan suara dingin, "Kau orang tua, kau hampir menyakitiku tadi. Hari ini, aku akan melihat seberapa kuatnya kau." Setelah itu, permaisuri ular magma berjalan menuju monster tua Lis Hui. Permaisuri ular magma kini berada di tingkat ke-8 alam Kaisar Roh, sama kuatnya dengan monster tua Lis Hui, jadi ia sama sekali tidak takut padanya. Permaisuri ular magma mengayunkan telapak tangannya, langsung menyalurkan saripati vital magma dalam tubuhnya menjadi telapak magma raksasa, yang menghantam monster tua Lis Hui dengan ganas. Di tempat telapak magma menghantam, udara meledak, dan dimensi-dimensi retak. Magma membakar habis semua yang ada di sekitarnya, bahkan bebatuan, tanaman, pohon, sulur, dan bunga pun terbakar menjadi abu. Dapat dikatakan tidak ada yang tertinggal di jalur serangan permaisuri ular magma. Monster tua Lis Hui mengerutkan kening, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia tak menyangka wanita cantik di depannya ini bisa sekuat itu, bahkan lebih lemah darinya. "Tinju Kaisar Es," teriak monster tua Lis Hui, mengalirkan esensi vital berelemen air dari tubuhnya ke tangan kanannya. Tangan kanannya melepaskan tinju yang semakin membesar seiring gerakannya, menjadi beberapa kilometer dalam sekejap, seluruhnya terbuat dari air. Tinju elemen air raksasa dan telapak magma raksasa saling bertabrakan, menghasilkan gempa bumi dahsyat. Kedua kekuatan ini berlawanan, tetapi keduanya merupakan bagian dari kekuatan paling alami di dunia. Kedua serangan tersebut membawa kekuatan 800.000 kg, dan tabrakan keduanya menyebabkan gempa bumi dahsyat. Seluruh dunia hancur berkeping-keping, satu lubang hitam muncul demi satu, memperlihatkan puing-puing dimensi di dalamnya. Deng-deng. Permaisuri ular magma dan monster tua Lis Hui sama-sama terdesak mundur. Keduanya adalah Kaisar Roh tingkat 8. Kekuatan mereka sama,
tetapi kekuatan mereka berlawanan. Jadi, untuk sementara, mereka terpaksa menghadapi jalan buntu. Tetapi ledakan di udara tidak ada habisnya dan banyak lubang hitam muncul. Wajah King Fengli berubah saat dia merasakan kekuatan besar di udara, yang membuatnya merasa takut. Untungnya, kekuatan Li Li telah meningkat pesat dan mencapai alam kaisar roh tingkat kedua. Jika kekuatannya sebelumnya, ia tidak akan mampu menahan dampak dahsyat dari kekuatan sebesar ini, yang pasti akan melukainya. Namun kini, Li Li merasa aman dan tenang, berdiri di sana dengan damai. Ia hanya mengaktifkan teknik tubuh api penyucian fana di dalam tubuhnya, yang memancarkan cahaya kemasan untuk mengimbangi kekuatan dahsyat ini. Mata Li Qingfeng menatap ke depan dan melihat permaisuri ular magma dan monster tua Lis Hui bertarung di udara. Ketika salah satu dari mereka melancarkan pukulan, yang lain akan membalas dengan serangan telapak tangan, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang menang. Karena kekuatan keduanya sangat mirip, sulit bagi yang satu untuk mengalahkan yang lain untuk saat ini. Monster tua Lis Hui telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, jadi dia sangat terampil dan berpengalaman, tetapi permaisuri ular magma juga tidak bisa diremehkan. Dia adalah penguasa binatang iblis di Sungai Magma. Dia juga telah berlatih cukup lama, karena butuh waktu lama untuk berkultivasi hingga bisa berubah wujud menjadi manusia. Dia adalah penguasa binatang iblis dengan kekuatan super, jadi dia sama sekali tidak takut pada monster tua Lis Hui. King Fengli tidak ingin membuang-buang waktu lagi tinggal di sini karena dia ingin mencari Linger Yao dan yang lainnya, jadi dia memutuskan untuk membantu permaisuri ular magma segera menangani monster tua Lis Hui. Bab 1445. Monster tua Lis Hui yang melarikan diri. King Fengli menyalurkan api emas di tubuhnya, langsung melepaskannya melalui meridiannya dan mengumpulkannya di jari telunjuk kanannya untuk membentuk untaian api emas. Suara mendesing. Lili King Feng mengayunkan api di jarinya, melesatkan api itu ke depan dengan ganas, berubah menjadi sambaran petir kemasan, langsung menyambar monster tua Lis Hui. Sambaran petir itu mengandung kekuatan dahsyat, dan melesat cepat menuju sasarannya. Puci. Pakaian di lengan monster tua Lis Hui langsung hangus menghitam, lenyap saat terbakar menjadi potongan-potongan kecil dan hancur di udara. Lengannya juga terbakar hitam, api kemasan menyebar di sepanjang lengannya hingga ke tubuhnya. Monster tua Lis Hui membuka mulutnya dan menjerit memilukan. Api emas itu terlalu kuat, mencapai suhu 7000 derajat. Tubuhnya tak mampu menahannya. Tentu saja, permaisuri ular magma melihat monster tua Lis Hui terbakar oleh api emas dan tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Telapak tangannya tiba-tiba melancarkan serangan, melepaskan semburan magma merah panas yang mendidih. Magma merah itu mengandung kekuatan yang mengerikan, yang terbang dari langit, langsung menghantam tubuh monster tua Lis Hui, dan membuat lubang besar sambil menyemburkan darah. Meskipun monster tua Lis Hui adalah kaisar roh tingkat 8, dan kekuatannya sendiri sangat kuat, ia menghadapi Lili dan permaisuri ular magma. Kedua guru agung ini sangat tangguh, sehingga pada akhirnya ia terluka. King Fengli, bajingan, beraninya kau membakarku dengan api sein emas. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, tunggu saja. Monster tua Lis Hui meraung ke arah Li King Feng dan berbalik. Menghentakkan kakinya ke tanah, ia melompat ke udara dan terbang menjauh. Ketika permaisuri ular magma melihat monster tua Lis Hui melarikan diri, dia ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh King Fengli. Permaisuri ular magma menoleh dengan ekspresi ragu dan berkata, King Fengli, monster tua Lis Hui adalah musuhmu, mengapa kita tidak mengejarnya dan membunuhnya? Lili tersenyum tipis dan berkata, api emasku baru saja habis dan aku tidak bisa menggunakannya lagi untuk sementara waktu. Kita seharusnya bisa mengalahkan monster tua Lis Hui, tapi membunuhnya akan sulit. Tentu saja, ada alasan penting lain mengapa Lili tidak ingin mengejar monster tua Lis Hui. Ia ingin menemukan Linger Yao, Taois gemuk, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Dari sudut pandang King Fengli, Linger Yao dan yang lainnya memiliki prioritas tertinggi, yang lainnya tidak begitu penting. Monster tua Lis Hui bisa saja dibunuh nanti. Jika mereka tidak cepat, Yao Linger dan yang lainnya bisa berada dalam bahaya, dan Li King Feng pasti akan sangat cemas. King Fengli dan permaisuri ular magma meninggalkan puncak tebing dan menuju ke kedalaman gunung naga harimau. Sepanjang perjalanan, mata permaisuri ular magma terus mengamati sekeliling. Segala sesuatu tampak baru baginya dan ia penasaran dengan segala sesuatu di luar sana, entah itu tanaman, binatang iblis, bunga, tanaman merambat, duri, batu, atau hal-hal lainnya. Permaisuri ular magma menunjuk ke sebuah tanaman 5 kelopak yang berwarna-warni, lembut, dan menarik perhatian di depannya dan bertanya, King Fengli, bunga apa itu? Kok bisa seindah itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lili memutar matanya, agak terdiam, lalu berkata, itu mawar, semua penduduk bumi pasti pernah melihatnya. Apa kau belum pernah melihatnya? Permaisuri ular magma berkata, selama ini aku tinggal di dasar sungai magma, semuanya magma, dan ada beberapa binatang iblis dan batu.
Bagaimana mungkin aku bisa melihat bunga seindah ini? Aku sangat menyukainya, bisakah kau memetiknya untukku? Ketika King Fengli mendengar kata-kata permaisuri ular magma, matanya menampakkan sedikit keterkejutan. Permaisuri ular magma ini sungguh sederhana. Meskipun sangat kuat dan cerdas, pengetahuannya tentang dunia luar sangat terbatas. Ia bahkan tidak tahu apa itu mawar. Di bumi, mawar adalah simbol cinta. Ketika seorang pria mengirimkan mawar kepada seorang wanita, itu berarti pria itu sedang mengejar wanita itu atau bahwa ia jatuh cinta padanya. Mawar tidak bisa dikirim begitu saja, sebagian besar dikirim oleh seseorang kepada pasangannya. Tentu saja, permaisuri ular magma tidak mengetahui makna simbolis dari bunga mawar, karena dia bahkan belum pernah melihat bunga ini sebelumnya. King Fengli, bisakah kau tidak pelit begitu? Aku datang hanya untuk membantumu, tapi kau bahkan tidak bisa memberiku setangkai mawar. Aku baru saja membantumu melawan monster tua Li Shui, aku sangat membantu. Permaisuri ular magma mulai cemberut pada Li King Feng. King Fengli melirik permaisuri ular magma dan tahu dia akan sangat marah jika dia tidak memberinya setangkai mawar. Li King Feng merasa tak berdaya, lalu berjalan ke arah mawar itu dan memetiknya dengan tangan kanannya. Lalu, ia menyerahkan mawar itu kepada permaisuri ular magma. Permaisuri ular magma memegang mawar itu, wajahnya yang lembut memerah. Ia sangat bahagia memandangi bunga yang indah itu. Mawar memang indah dan berkilau. Tak heran jika banyak wanita menyukainya, tak ada yang bisa menolak keindahannya. Baiklah, ayo kita segera pergi dari sini, kata King Fengli kepada permaisuri ular magma sambil menuntun permaisuri ular magma maju. Namun, permaisuri ular magma penasaran seperti bayi, matanya tak henti-hentinya mengamati sekeliling. Segala sesuatu di sekitar Gunung Naga Harimau terasa sangat baru baginya, ia belum pernah melihat hal-hal ini di sungai magma sebelumnya. Pohon macam apa ini? Kok tinggi banget, sampai lebih dari 100 meter, tanya permaisuri ular magma sambil menunjuk pohon raksasa itu dengan jari rampingnya. Li King Feng tersenyum tipis dan berkata, pohon naga harimau merupakan pohon unik yang hanya ada di Gunung Naga Harimau. Batang dan cabangnya dapat digunakan sebagai alat spiritual, atau untuk membentuk formasi pertempuran. Baru saja Li King Feng menjelaskan kepada permaisuri ular magma apa itu pohon naga dan harimau, dan permaisuri ular magma sudah menunjuk ke benda berikutnya, seekor binatang iblis, dan bertanya, binatang iblis apa itu? Kok kakinya banyak sekali? Rasa ingin tahu permaisuri ular magma seperti bayi, dan Li pun terdiam. Ia pun menjelaskan kepada permaisuri ular magma bahwa itu adalah laba-laba beracun, binatang iblis yang beracun. Laba-laba beracun itu melihat King Fengli dan permaisuri ular magma, lalu segera menerjang ke arah mereka berdua untuk mencoba membunuh mereka. Li mencabut pedang kaisar api, lalu tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke depan. Pedang itu langsung membelah laba-laba beracun itu menjadi dua, dan tubuhnya pun jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Li King Feng dan permaisuri ular magma berjalan menuju kedalaman Gunung Naga Macan. Sepanjang jalan, Li King Feng menjelaskan segala hal tentang Gunung Naga Macan kepada permaisuri ular magma. Permaisuri ular magma belum mengalami banyak hal, jadi King Fengli takut dia akan terjerumus dalam bahaya karena kurangnya pengetahuannya, dan karenanya berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarinya beberapa pengetahuan dasar. Dengan ajaran King Fengli, permaisuri ular magma memperoleh banyak sekali pengetahuan, termasuk segala hal seperti udara, angkasa, alam, angin, hujan, guntur, kilat, tanaman, binatang iblis, batu, bunga, ramuan roh, dan masih banyak lagi. Bab 1446. Melahap api. Semakin banyak yang diketahui permaisuri ular magma, semakin dangkal perasaannya tentang dirinya sendiri. Ia dulu tinggal di bawah sungai magma dan setiap hari berhadapan dengan lava yang membara. Selain berlatih tekniknya seharian, ia juga sesekali membunuh beberapa monster magma. Permaisuri ular magma tidak tahu betapa indahnya dunia di luar sungai magma. Ia merasa sangat beruntung telah meninggalkan sungai magma bersama Li King Feng. King Fengli dan permaisuri ular magma terus berjalan bersama melewati Gunung Naga Harimau dan menemui banyak binatang iblis di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh King Fengli kecuali beberapa yang lebih kuat, yang dibunuh oleh permaisuri ular magma dengan telapak magmanya. Permaisuri ular magma berada pada level ke-8 alam kaisar roh, jadi hanya beberapa binatang iblis yang mampu menyamai levelnya. Dalam perjalanan, Li King Feng juga bertemu dengan beberapa praktisi kultivasi. Ia bertanya kepada mereka apakah mereka melihat Yao Linger. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang melihatnya, dan hal itu membuat Li King Feng merasa sangat khawatir. Permaisuri ular magma memandang Li King Feng lalu bertanya, apa hubunganmu dengan Yao Linger? Kenapa kau begitu peduli padanya? King Fengli menggelengkan kepalanya dan tidak ingin menjawab pertanyaan permaisuri ular magma. Mata King Fengli tiba-tiba berbinar ketika dia melihat wajah yang dikenalnya. Xian-xianmu. Namun, Xian-xianmu tengah dalam kesulitan, berjuang dalam pertempuran dengan elang iblis api emas yang sangat besar.
Elang iblis api emas itu adalah binatang terbang raksasa. Tubuhnya memenuhi separuh langit, menyemburkan api dan api saat ia terbang dan berputar-putar di atas mangsanya. Meskipun Xianxianmu kuat, dia hanya bisa berjalan di darat. Sebaliknya, elang iblis api emas itu bisa terbang hingga beberapa ribu meter ke langit dan menyerang Xianxianmu. Ia tak mampu menahannya, bahkan sebagian pakaiannya pun terbakar. Alih-alih melangkah maju untuk membantu, ada beberapa orang yang juga merupakan pembudidaya diri di sekitar sana yang menonton dengan dingin dengan ekspresi meremehkan di wajah mereka. Lily tahu bahwa para kultivator itu berasal dari Gunung Naga Harimau. Mereka lebih seperti pasir yang berserakan daripada sebuah kelompok yang bersatu, semuanya mendambakan lencana ketua aliansi untuk memimpin seluruh dunia kultivator. Li Qingfeng berkata kepada permaisuri ular magma di sebelahnya, wanita di atas sana bernama Xianxianmu. Dia temanku, dan aku harus membantunya. Permaisuri ular magma menganggukkan kepalanya dan berjalan maju bersama-sama dengan King Feng Li. Elang iblis api emas menyemburkan api merah dengan suhu yang sangat panas ke arah Xianxianmu, ingin membakarnya habis-habisan. Xianxianmu baru saja terluka dan tidak dapat mempertahankan diri dari api. King Feng Li seperti angin puyuh yang segera berlari maju dan tiba di depannya. Dia mengayunkan pedang kaisar api di tangannya untuk menciptakan aura pedang yang dahsyat dan membelah api merah menjadi dua, menyebabkannya menghilang. Xianxianmu, kamu baik-baik saja. King Feng Li berbalik dan bertanya pada Xianxianmu. Wajah Xianxianmu memerah ketika melihat King Feng Li, hatinya dipenuhi kegembiraan. Setiap kali ia berada dalam bahaya, selalu ada orang yang datang menyelamatkannya, yaitu Li Qingshan. Ia merasa bahwa inilah takdir antara dirinya dan Li Qingshan. Kakak Li, kenapa kau di sini? Xianxianmu bertanya pada Li Qingshan dengan ekspresi terkejut. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, aku datang ke sini hanya karena melihatmu dalam bahaya. Apa kau baik-baik saja sekarang? Aku akan membantumu membersihkan lukamu. King Feng Li memperhatikan bahwa Xianxianmu memiliki beberapa luka bakar di sekujur tubuhnya akibat api merah. Ia menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya dan memindahkannya ke Xianxianmu untuk membersihkan noda darah dari luka-lukanya. Ia kemudian mentransfer esensi vital ke tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa saat, King Feng Li membantu Xianxianmu memulihkan tubuhnya sepenuhnya. Pada saat ini, elang iblis api emas menerjang ke arah mereka sambil menyemburkan api merah. Api merah itu mengandung kekuatan yang tak terkalahkan dengan suhu yang membakar. Para kultivator di sekitarnya berlarian ke samping untuk bersembunyi. Mereka semua takut terbakar, kecuali Li Qingfeng. King Feng Li melambaikan tangan kanannya dan menangkap api merah di tangannya. Para pembudidaya diri di sekitarnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa yang baru saja kulihat? Pria itu membakar dengan telapak tangannya. Apa dia tidak takut mati? Bukankah kau buta? Itu Li Qingfeng, kultivator terbaik di generasi muda. Dia bahkan tidak takut pada Master Sekte Blaze, apalagi api. Aku merasa elang iblis api emas itu akan mati. Bahkan telapak tangan Lily pun tak mampu mengalahkannya. Para kultivator di sekitarnya berbicara dan memperhatikan King Feng Li dengan ketakutan. Lagi pula, mereka tidak bisa menangkap api itu dengan tangan mereka. Namun, Li Qingfeng berhasil, dan itu memberi mereka gambaran betapa mengerikan dan kuatnya Li Qingfeng. Tak hanya para pembudidaya diri ini yang terkejut, elang iblis api emas pun terkejut. Ia tak percaya api yang baru saja disemburkannya dipegang oleh tangan manusia. Li Qingfeng berbicara sambil memegang api merah di tangannya, suhunya terlalu rendah. Dibandingkan dengan api emas di tubuhnya, api merah di tangan Lily hanya bersuhu 5000 derajat, yang berarti 2000 derajat lebih rendah. Api merah itu sama sekali tidak mengancamnya. King Feng Li membuka mulutnya, langsung memasukkan api merah ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah sementara orang lain menonton dengan takjub. Astaga, ini pasti hamba Tuhan. Dia pemakan api. Para pembudidaya diri di sekitarnya menyaksikan ini seolah-olah mereka sedang menyaksikan kehancuran bumi. Hal ini sungguh telah menumbangkan akal sehat mereka. Dalam benak para kultivator ini, api elang iblis api emas tidak terkalahkan, karena suhunya lebih dari 5000 derajat Celcius. Api itu bisa dengan mudah membakar seseorang sampai mati jika bersentuhan dengannya. Meskipun Xianxianmu tidak mati, ia terluka parah. King Feng Li baru saja melahap api dari elang iblis api emas, dan tidak ada kata yang lebih baik untuk menggambarkannya selain menjadi monster. Elang iblis api emas merasa canggung dan mengira sedang bermimpi. Bagaimana mungkin apinya yang membara dimakan oleh manusia? King Feng Li melahap api merah itu ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi energi merah dan mentransfernya ke api emas. Bab 1447. Alam Kaisar Roh Tingkat Ketiga. Li Qingfeng punya ide baru. Ia merasa bisa memelihara api emas dengan melahap dan menyerap api lain untuk meningkatkan kekuatannya. Suhu api emas di tubuh King Feng Li telah meningkat 100 derajat setelah ia menyerap api dari elang iblis api emas, membuatnya puas.
King Fengli akhirnya menemukan cara untuk meningkatkan suhu api emas dengan menyerap api lainnya. Dia telah berlatih teknik tubuh api penyucian fana agar tubuhnya mampu menahan suhu ekstrim. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbakar sampai mati. Sebagai binatang iblis surgawi yang kuat, elang iblis api emas jelas cerdas. Ia tahu bahwa Li Qingfeng adalah seorang kultivator yang kuat ketika ia melahap dan menyerap apinya. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkan Li Qingfeng, sehingga ia tidak menempatkan dirinya dalam bahaya dan ingin melarikan diri. Elang iblis api emas itu terbang membentuk busur besar di langit, melarikan diri ke arah lain. Karena masih mengamatinya dengan saksama, King Feng menyadari niatnya. Kau mau pergi? Kurasa lebih baik kau tetap di sini. Li Qingfeng tersenyum dingin dan menendang dirinya sendiri dari tanah. King Feng Li segera terbang ke udara, lebih tinggi dari para kultivator lainnya, dan mengejar elang iblis api emas dari dekat. King Feng Li mengayunkan pedang kaisar api di tangannya, sambil memancarkan api merah tajam yang melesat maju dengan niat pedang dan memotong kepala elang iblis api emas. Pong! Tubuh elang iblis api emas itu jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan kepulan asap dan debu. Orang-orang terkejut ketika mereka melihat elang iblis api emas telah mati. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan elang iblis api emas. Elang itu menyemburkan api hingga ribuan derajat, membunuh beberapa kultivator, dan bahkan melukai serta membakar Xianxianmu. Namun, begitu Li Qingfeng tiba di sana, ia langsung memenggal kepala elang iblis api emas itu dengan pedangnya. Kekuatan Li Qingfeng memang lebih dahsyat dari yang mereka bayangkan. King Feng Li menggenggam pedang kaisar api, berjalan menuju bangkai elang iblis api emas, membelah perutnya, dan mengeluarkan pil iblis. Pil iblis ini sebesar kepalan tangannya dan dipenuhi dengan tulisan segel jimat yang berkilauan dan cahaya merah. Roh jahat yang kuat memancar dari pil iblis itu, memancar ke langit sambil memancarkan kekuatan yang dahsyat. King Feng Li telah meningkatkan esensi vital elemen apinya selama beberapa waktu, oleh karena itu, dia sangat akrab dengan pil iblis neraka dan sangat menyukainya. King Feng Li memasukkan pil itu ke mulutnya, mengunyahnya beberapa kali, dan menyerap energinya. Mutasi terjadi setelah inti roh di perut bagian bawahnya menyerap banyak energi. Awalnya, terdapat 2 tanda pada inti roh tersebut, yang kini telah berubah menjadi 3 tanda. Ketiga tanda tersebut melambangkan tingkat ketiga alam kaisar roh. Setelah menembus alam kaisar roh tingkat ketiga, tubuh Lili tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. 2 sinar kemasan melesat dari matanya, menghancurkan 2 batu di depannya. Para kultivator di sekitarnya terkejut karena mereka belum pernah bertemu seseorang yang sekuat King Feng Li, yang dapat menyemburkan cahaya kemasan dari matanya. Lili mengalirkan esensi vital dalam tubuhnya, menekan cahaya kemasan dan mengembalikan tubuhnya ke keadaan alami. Ia menoleh ke Xianxianmu di sampingnya dan bertanya, Xianxianmu, apakah kau melihat Linger Yao? Xianxianmu mengangguk dan berkata, saat itu kami berada di lembah naga harimau, dan ketika monster tua Lis Hui mengejarmu, master sekte dari sekte kekaisaran hantu, Xiao Gui, pergi mengejar kelompok Linger Yao. Li Qingfeng mengerutkan kening dan mulai khawatir setelah mendengar kabar dari Xianxianmu. Ia tidak pernah menyangka Xiao Gui akan mengejar dan membunuh Yao Linger. Sialan orang ini, aku tahu seharusnya aku membunuhnya terakhir kali untuk mencegah masalah di masa depan. Li Qingfeng bertanya ke arah Xiao Gui pergi, lalu berlari ke selatan bersama permaisuri ular magma. Di sebuah lembah sejauh 50 km ke arah selatan, Xiao Gui dan beberapa kultivator lainnya menghalangi jalan Linger Yao dan kelompoknya. Linger Yao, si Taois gemuk, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit terhalang di lembah, dengan Master Sekte Kekaisaran Hantu Xiao Gui berdiri di depan lembah itu. Master Sekte Kaisar Pedang, Bing Huang Dao, dan Master Sekte Kaisar Binatang, Yi Huang Shou, berdiri di belakang lembah, mencegah pelarian mereka. Xiao Gui menatap Linger Yao yang berdiri di tengah lembah, lalu berkata, Jalang, kita lihat saja kemana kau bisa kabur kali ini. Aku akan membunuh kalian semua. Di seberang lembah, Bing Huang Dao dan Yi Huang Shou juga menatap Linger Yao dengan ngeri. Mereka juga sangat membenci wanita ini. Linger Yao menoleh ke Taois gemuk itu dan bertanya, si gendut kecil, apakah ada cara agar kita bisa keluar dari sini? Taois gendut memutar bola matanya, tak bisa berkata apa-apa mendengar Linger Yao memanggilnya. Taois gendut itu sangat tidak suka dipanggil, si gendut kecil, meskipun ia memang terlihat agak gemuk. Nona, izinkan saya mengatakannya sekali lagi, Anda boleh memanggil saya Taois gemuk, tapi jangan panggil saya si gendut kecil. Linger Yao tersenyum lembut dan berkata, baiklah, aku akan memanggilmu Taois gemuk, bukan si gendut kecil. Taois gemuk itu berpikir sejenak lalu berkata, kalau cuma aku di sini, pasti ada jalan keluar karena aku punya 1 jimat buruk. Tapi, cuma ada 1 jimat, jadi aku nggak bisa bawa kalian semua. Anak anjing hitam mengibaskan ekornya dan berkata, omong kosong. Kita punya 4 orang di sini, jadi apa gunanya kalau cuma kamu yang lolos? Li Qingshan memintamu untuk melindungi Yao Linger, dan kalau dia terluka, Li Qingshan akan mengejarmu.
Taois gemuk itu mengubah raut wajahnya lalu berkata, aku janji tidak akan pergi, jangan khawatir. Aku akan tetap bersamamu. Ular pemakan langit tersenyum dingin lalu berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita kuat, jadi ayo kita menerobos dan keluar. Anak anjing hitam setuju dan berkata, ular busuk itu benar, ayo kita hancurkan kepungan mereka. Kita tidak takut pada mereka. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit berada di depan, memimpin jalan, bergegas maju ke bagian depan lembah ke arah Xiao Gui. Akan tetapi, saat mereka berada 20 meter dari Xiao Gui, tubuh mereka terpental kembali, tepat saat ada penghalang pertahanan putih yang menghalangi jalan mereka. Topeng pertahanan berwarna putih memancarkan cahaya putih terang yang kuat, membentuk penghalang yang menghalangi jalan mereka. Mereka bahkan punya formasi pertahanan. Black Puppy mengerutkan kening, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Linger Yao berjalan mendekat dan berkata, ini adalah formasi pertahanan yang dibentuk oleh Master Formasi untuk menjebak kita di dalam. Hahaha, Linger Yao, kau cukup pintar. Aku sengaja menemukan seorang ahli formasi dan memasang formasi pertempuran cahaya putih untuk menjebak kalian semua. Jangan coba-coba kabur, kata Xiao Gui sambil tertawa. Bab 1448. Master Formasi Arai Tingkat Kaisar. Linger Yao tercengang mendengar kata-kata Xiao Gui. Ia tidak menyangka pria ini akan mengundang seorang ahli formasi Arai untuk menghadapinya. Xiao Gui berkata sambil tersenyum tipis, Tuan, keluarlah dan periksa orang-orang yang terjebak dalam formasi susunanmu. Kemudian, seorang penatua berambut putih, yang tampak berusia lebih dari 60 tahun dan mengenakan jubah hitam, berjalan keluar dari belakang mereka, dengan beberapa murid muda mengikutinya. Xiao Gui menyapa tetua berpakaian hitam itu sambil tersenyum, halo, Tuan Zhen Wang. Tetua bernama Zhen Wang ini mengangguk sambil tersenyum sopan. Para kultivator di sekitarnya tercengang mendengar kata-kata Xiao Gui. Zhen Wang datang. Jarang sekali. Dia Grandmaster Formasi Arai yang jarang muncul. Benar. Terakhir kali aku bertemu Zhen Wang sudah 5 tahun yang lalu. Aku tak menyangka dia juga akan datang ke Gunung Naga Harimau dan bahkan membantu Xiao Gui. Linger Yao dan yang lainnya akan tamat. Susunan cahaya putih Zhen Wang sangat kuat, dan telah menjebak banyak orang kuat sebelumnya. Beberapa orang di sekitarnya mengenali Zhen Wang dan mulai berdiskusi dengan keras sehingga bahkan Linger Yao dan yang lainnya dapat mendengar apa yang mereka katakan. Linger Yao berbalik dan bertanya pada Taois di sampingnya, apakah kau punya cara untuk menembus barisan pertempuran ini? Taois gemuk berpikir sejenak dan berkata, coba kulihat. Kita coba apakah granat api hitam bisa berfungsi. Sebuah ide terlintas di benaknya. Fat Daois mengeluarkan granat api hitam, mencabut sumbunya, dan melemparkannya ke White Light Arai. Ledakan. Dengan suara yang dahsyat, granat api hitam meledak menghantam White Light Arai, menimbulkan gelombang kejut yang kuat dan suara yang memekakkan telinga. Orang-orang di sekitar semuanya menutup telinga mereka untuk menghalangi suara yang memekakkan telinga itu. Beberapa kultivator alam rendah mulai mengeluarkan darah dari telinga karena mereka berdiri terlalu dekat, memperlihatkan kekuatan granat api hitam. Ketika kabut hitam menghilang, mereka semua melihat ke depan dan memeriksa apakah granat telah menghancurkan White Light Arai. Mereka semua tercengang pada saat berikutnya, ketika mereka melihat bahwa White Light Arai masih utuh dan tidak rusak, masih memancarkan tabir cahaya pertahanan berwarna putih. Granat api hitam itu tidak merusak formasi tempur, membuat Taois gemuk itu tercengang dan bergumam, apa-apaan ini? Kenapa granat api hitamku tidak bisa menghancurkan formasi tempur ini? Apa dia master formasi susunan tingkat kaisar? Sang Taois gemuk itu mengejutkan dirinya sendiri dengan pikiran ini. Mempraktikkan teknik formasi susunan sangatlah sulit. Para ahli formasi susunan dibagi menjadi tingkatan duniawi, tingkatan surgawi, tingkatan raja, dan tingkatan kaisar. Serangan granat api hitam milik Fat Daois setara dengan alam kaisar roh tingkat ke-7, yang berarti bahwa susunan cahaya putih yang menahan serangan ini setidaknya sama kuatnya dengan itu, atau bahkan lebih kuat. Zhen Wang tertawa dan berkata, si gendut kecil, berhentilah mencoba. Susunan cahaya putihku berada di alam kaisar tingkat 8. Kau tidak bisa menghancurkannya. Mendengar kata-kata Zhen Wang, Taois gemuk itu menunjukkan ekspresi dingin. Ia paling benci dipanggil, si gendut kecil. Ia bahkan kesal ketika Linger Yao memanggilnya seperti itu, apalagi kali ini. Bajingan tua. Aku benci dipanggil, gendut kecil. Biar kutunjukkan cara menembus formasi susunan hari ini, kata Taois gendut itu dengan keras kepada Zhen Wang. Lalu, ia mengeluarkan 10 granat api hitam sekaligus. Karena satu granat saja tidak cukup kuat, 10 granat sekaligus mungkin bisa digunakan. Fat Daois memegang 5 di masing-masing tangan dan melemparkan ke-10-nya ke depan ke arah White Light Arai. Dentuman-dentuman. Terdengar ledakan keras dari formasi susunan itu, dan awan jamur muncul setelah ledakan keras itu. Ledakan dahsyat itu merobek udara,
menghancurkan batu-batu dan pasir, menghancurkan pohon-pohon dan tanaman, dan membuat area tersebut tampak seperti ladang kawah. Semua kultivator di sekitarnya mundur dengan wajah pucat. Beberapa yang berdiri terlalu dekat langsung terhempas oleh gelombang kejut. Bahkan mereka yang berada di dalam formasi susunan, Linger Yao, Black Puppy, Sky Devouring Snake dan Taois gemuk itu sendiri juga terpaksa mundur puluhan meter akibat guncangan yang kuat. Anak anjing hitam mengerutkan kening dan bertanya, Taois gemuk, bisakah kau benar-benar menghancurkan susunan cahaya putih? Taois gemuk berkata dengan percaya diri, tentu saja, kali ini pasti akan berhasil, dengan 10 granat api hitam. Tetapi, dia menjadi tertekan pada saat berikutnya, karena dia melihat barisan tempur itu masih utuh tanpa kerusakan, tanpa satupun goresan di atasnya. Anak anjing hitam berkata, apa maksudmu dengan pasti? Masih ada. Taois gemuk menggelengkan kepalanya, entah kenapa. Susunan pertempuran ini terlalu kuat. Ular pemakan langit menyela, kita tidak bisa tinggal di sini, kita akan segera mati jika terus terjebak di sini, kita harus keluar. Ular pemakan langit melompat ke arah White Light Array, merentangkan ekor raksasanya dan menamparnya. Formasi tempur berguncang dengan cepat, tetapi setelah beberapa saat menjadi stabil, tanpa kerusakan apapun. Serangan-serangan ini tidak efektif. Ular pemakan langit mencoba beberapa kali lagi tetapi tetap tidak menimbulkan kerusakan pada barisan pertempuran. Anak anjing hitam berjalan dari belakang dan juga menyerang barisan tempur itu dengan kaki anjingnya, mengenai barisan tempur itu tetapi hanya meninggalkan 5 jejak di atasnya tanpa kerusakan apapun. Zhen Wang tertawa di seberang, jangan gigit-gigit granit. Susunan cahaya putihku setara kekuatannya dengan Kaisar Roh tingkat 8 dan bahkan bisa bertahan melawan beberapa Kaisar Roh tingkat 9 setelah peningkatanku. Kalian tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Linger Yao dan yang lainnya merasa terhina. Dia tidak menyangka susunan pertempuran ini sekuat ini. Pantas saja Zhen Wang adalah master formasi susunan. Dia bisa membunuh siapapun yang dia mau dengan susunan pertempurannya. Bab 1449. Mematahkan formasi pertempuran dengan satu pedang. Formasi susunanmu sekuat itu. Siapa bilang tidak bisa dihancurkan? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari udara. Wajah Zhen Wang berubah saat mendengar suara ini, jelas kesal. Siapa yang bisa menghancurkan formasi susunanku? Tunjukkan dirimu. Mari kita lihat apa yang kau punya, kata Zhen Wang sambil melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Lili Qingfeng berjalan keluar dari belakang. Ia baru saja tiba dan mengungkapkan pikirannya sementara Zhen Wang sedang membual. Yao Linger, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Taois gemuk semuanya senang melihat King Feng Li datang. Linger Yao berkata, King Feng Li, hati-hati. Formasi pertempuran cahaya putih ini cukup kuat. Lili menjabat tangannya dan berkata, jangan khawatir. Aku akan mematahkannya dan mengeluarkanmu. Arai pertempuran cahaya putih ini tampak sangat kuat bagi orang lain, bahkan Linger Yao dan yang lainnya pun tak mampu menembusnya. Namun, Li Qingfeng tidak khawatir karena ia memiliki pemahaman yang kuat tentang ruang dan formasi Arai. King Feng Li, bukankah kau diburu oleh monster tua Li Shui? Bagaimana kau bisa selamat? Xiao Gui terkejut melihat kemunculan Li Qingfeng. Dia ingat dengan jelas bahwa dia sedang mengejar King Feng Li bersama monster tua Li Shui, dan kemudian monster tua Li Shui mulai memburu King Feng Li sendirian dan meninggalkannya untuk membunuh Linger Yao dan yang lainnya. Monster tua Li Shui berada di level ke-8 alam Kaisar Roh, jadi Xiao Gui berpikir bahwa dia lebih dari cukup kuat untuk membunuh King Feng Li. Namun, King Feng Li selamat dan muncul di depannya, yang membuat Xiao Gui cukup terkejut. King Feng Li, beraninya kau muncul. Tidak apa-apa juga, karena hari ini tetap akan menjadi hari kematianmu, kata Xiao Gui dengan tatapan mengerikan. Mata Xiao Gui penuh dengan niat membunuh. Ia membenci Li Qingfeng sampai ke akar-akarnya dan ingin membunuh musuh ini. Li Qingfeng juga berpikir demikian, ia ingin membunuh Xiao Gui. Dia melangkah maju sambil menyeringai, diikuti oleh permaisuri ular magma. Xiao Gui melambaikan tangannya dan memerintahkan orang-orang di sampingnya, bunuh mereka. Atas perintah ini, puluhan kultivator bergegas menuju King Feng Li sambil membawa senjata. King Feng Li dengan acuh tak acuh menghunus pedang Kaisar Api, mengayunkan pedangnya ke udara dan langsung memenggal kepala mereka semua, darah muncrat kemana-mana. Puluhan tubuh jatuh tak bernyawa. Semua orang yang bercocok tanam di sekitarnya terkejut karena takut. King Feng Li sangat kuat, membunuh puluhan kultivator dengan satu tebasan. Kekuatan serangan ini sungguh di luar imajinasi mereka. Tak hanya para kultivator di sekitarnya, Xiao Gos pun cukup tercengang. Ia masih ingat tingkat kekuatan Li Qingshan terakhir kali mereka bertemu, dan tak pernah menyangka Li Qingshan bisa meningkat sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Semua kultivator di sekitarnya mundur, tak berani menghalangi jalan Li Qingshan. Serangan Li Qingshan membuat mereka sangat ketakutan. Hantu Xiao mengerutkan kening dan berbicara kepada Zhen Wang, Tuan, tolong atur formasi susunan dan jebak King Feng Li.
Zhen Wang mengangguk, tidak masalah. Dia mengeluarkan lusinan batu vitalitas dari cincin interspatialnya. Batu-batu ini dipenuhi dengan kitab suci jimat Dao Surgawi. Kitab suci susunan pertempuran ini tampak seperti kecebong dan terus berosilasi di dalam batu. Zhen Wang melemparkan batu-batu ini ke depan. Batu-batu itu tersebar di belasan titik, membentuk formasi susunan dan menjebak Li Qingfeng di dalamnya. Kerudung cahaya pertahanan berwarna putih menyelimuti King Feng Li, mencegahnya berjalan ke segala arah. King Feng Li mencibir dengan nada menghina. Formasi susunan penjebakan ini mungkin dipahami orang lain, tetapi tentu saja tidak lebih mudah bagi King Feng Li dengan pengetahuannya tentang formasi susunan. Lili memeriksa batu-batu ini, dari yang pertama hingga yang ke-18. Akhirnya, ia menemukan sesuatu yang istimewa pada batu ke-9. Batu vitalitas ini sedikit lebih besar daripada yang lain, dengan tonjolan di atasnya. Jelas, itu adalah inti, bagian terpenting dari formasi susunan ini. Formasi susunan perangkap ini akan runtuh begitu inti itu hancur. Lili berjalan menuju batu vitalitas ke-9 dengan pedang Kaisar Api. Ia menusukkan pedang itu ke bawah dan menghancurkan batu itu. Batu ke-9 hancur berkeping-keping, demikian pula tabir cahaya pertahanan. King Feng Li menebaskan pedangnya beberapa kali lagi, menghancurkan batu-batu yang tersisa. Susunan pertempuranmu terlalu lemah untuk menjebakku. King Feng Li menyeringai pada Zhen Wang dengan nada menghina. Zhen Wang sangat marah. Kekuatan terbesarnya adalah formasi susunan. Banyak praktisi kultivasi otodidak yang menjulukinya sebagai Grandmaster Arai dan menghormatinya. Tak pernah ada yang bersikap sekasar ini kepadanya. Pemuda ini terlalu sombong untuk meremehkan Zhen Wang. Anak muda, jangan pikir kau hebat hanya karena menghancurkan formasi susunan perangkapku. Lihat saja formasi susunan seranganku. Zhen Wang mencibir dan mengeluarkan lusinan cincin tembaga. Cincin tembaga ini berukuran sebesar bola sepak, berputar dengan tulisan jimat serangan di atasnya. Zhen Wang melemparkan cincin-cincin ini ke depan dan membentuk tombak cincin tembaga raksasa. Tombak itu melesat ke arah Lili dengan kekuatan dahsyat, meledak dan membelah udara di sepanjang jalannya. Bahkan, samar-samar terlihat makhluk-makhluk spasial di celah-celah ruang ini. Lili tetap tenang. Ia melangkah maju, menghancurkan tanah di bawahnya. Ia mengayunkan tinju kanannya, membentuk kepalan raksasa setinggi ribuan meter, memancarkan cahaya keemasan dengan beberapa cahaya hitam, dan menghantamkannya. Tinju itu langsung menghancurkan tombak cincin tembaga itu berkeping-keping. Kali ini, Zhen Wang tampak berbeda. Ia hanya sedikit terkejut ketika Lili menghancurkan formasi perangkapnya, tetapi kali ini, ia benar-benar terkejut. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan susunan cincin tembaga ini, tetapi Zhen Wang mengetahuinya dengan baik. Ia pernah membunuh seorang master di alam kaisar roh level 6 dengan susunan ini, tetapi Li Qingfeng dengan mudah menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Bab 1450. Membunuh Xiao Gui. King Feng Li terus berjalan menuju Zhen Wang setelah menghancurkan susunan itu. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tekanan yang dikeluarkannya meningkat sedikit demi sedikit. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh King Feng, Zhen Wang menjadi khawatir. Meskipun ia seorang ahli formasi susunan, kemampuan bertarungnya tidak terlalu tinggi, tidak lebih baik dari Xiao Gui di sisinya. Xiao Gui, hentikan King Feng Li. Zhen Wang menjadi cemas dan memerintahkan Xiao Gui. Xiao Gui mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan menghentikannya. Xiao Gui menghunus pedangnya dan berjalan menuju Lili. Pedang itu panjang dengan ukiran tengkorak di gagangnya. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan bilah pedangnya ke depan, membentuk ledakan energi bilah pedang tajam yang melesat ke arah King Feng Li. Lili menggelengkan kepalanya, kecewa dengan serangan yang lemah. Saat ini, ia berada di alam kaisar roh tingkat ketiga. Dengan kekuatan serangannya yang berlipat ganda, ia mampu menantang mereka yang berada di atas levelnya. Singa neraka. Li Qingfeng mengayunkan pedang kaisar api, menebas energi pedang merah ke depan hingga membentuk singa api merah. Singa api raksasa ini tingginya ribuan meter, diselimuti api, dan memancarkan energi pedang yang menusuk. Singa yang berkobar itu menerjang ke arah energi pedang dan membakarnya habis, sebelum terus menerjang ke arah Xiao Gui. Xiao Gui terkejut. Ia tak menyangka energi pedangnya bisa ditangani semudah ini. Dia buru-buru membentuk tabir cahaya pertahanan berwarna putih bening di sekujur tubuhnya untuk menghalau serangan singa yang menyala-nyala itu. Namun, singa api itu terlalu kuat, langsung menghancurkan tabir cahaya pertahanan dan menjatuhkannya hingga 10 meter. Wajahnya memucat karena benturan tersebut. Para kultivator di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka Xiao Gui akan begitu tak berdaya menghadapi serangan Li Qingfeng. King Feng Li melontarkan dirinya dari tanah, dan bagaikan sambaran petir, dia mencapai sisi Xiao Gui dalam waktu singkat, menebas keluar dengan pedang kaisar api. Xiao Gui buru-buru menghindar, tapi terlambat. Lengan kirinya terpotong oleh pedang kaisar api dan jatuh ke tanah. Ah, King Feng Li, kamu bajingan.
Kamu memotong lenganku. Xiao Gui berteriak pada King Feng Li. Dan kau bisa mati sekarang. King Feng berhenti sejenak, lalu menebaskan pedang kaisar apinya lagi tepat ke arah kepala Xiao Gui. Xiao Gui ketakutan dan ingin menghindari serangan itu, tetapi pedang itu bergerak terlalu cepat. Puci. Xiao Gui, pemimpin sekte hantu kekaisaran, telah meninggal. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya terkejut dan mulai berdiskusi. King Feng Li luar biasa, membunuh Xiao Gui dengan satu serangan. Sungguh luar biasa. Benar, kultivasi Xiao Gui bahkan beberapa tingkat lebih tinggi dari King Feng Li, tapi dia bahkan tidak bisa membalas. Tingkat kultivasi berbeda dengan kemampuan menyerang. Li King Feng dapat bertarung di berbagai level, itulah mengapa ia disebut jenius tak tertandingi. Semua kultivator di sekitarnya memandang King Feng Li dengan kagum. Hanya yang kuat yang dapat dihormati, dan yang lemah akan disingkirkan. King Feng Li terus berjalan setelah membunuh Xiao Gui, menuju ke arah Zhen Wang yang sedang ketakutan saat ini. Zhen Wang sangat memahami kekuatan Xiao Gui, yang sedikit lebih kuat darinya. Namun, ia tidak menyangka Xiao Gui bahkan tidak bisa menahan satu tebasan pun dari Li Qingshan, karena begitu mudahnya terbunuh. Li Qingshan terlalu kuat. Dia cukup menyesal telah menyinggung King Feng Li saat ini. King Feng Li, aku diperintahkan oleh Xiao Gui untuk menghadapimu. Bisakah kau melepaskanku? Zhen Wang memohon pada King Feng Li. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya cukup terkejut dengan pemandangan ini. Apa yang baru saja ku dengar? Grandmaster Formasi Arai memohon belas kasihan. Jarang sekali. Benar, aku hanya pernah melihat orang lain mengemis pada Zhen Wang sebelumnya, tapi aku belum pernah melihatnya mengemis pada orang lain. Tidakkah kau lihat? Zhen Wang hanya mahir dalam teknik Arai, tetapi Li King Feng dapat dengan mudah menghancurkannya. Zhen Wang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama jika mereka punya pilihan? Para kultivator di sekitarnya kini membicarakan Zhen Wang dengan nada meremehkan, mereka yakin bahwa seorang pengecut tidak layak dihormati. Mendengar permohonan itu, Li King Feng menjadi jijik. Zhen Wang bersikap begitu arogan dan angkuh sebelum Li King Feng muncul, tetapi sekarang ia memohon. Terlambat. Li King Feng menyeringai dengan niat membunuh yang dingin dan terus berjalan. Dengan tubuhnya yang bergerak lebih dari belasan meter setiap langkahnya, ia tampak seperti melayang di udara dan langsung tiba di depan Zhen Wang. Zhen Wang merasakan niat membunuh King Feng Li. Dia tahu King Feng Li tidak akan membiarkannya pergi. Susunan pertempuran badai, teriak Zhen Wang, melemparkan beberapa batu vitalitas tipe angin dan menciptakan formasi susunan badai yang bertiup ke arah King Feng Li dengan energi yang kuat. Bila-bila angin badai membelah udara dengan ganas, tetapi Li King Feng tak peduli. Ia mengayunkan pedang kaisar api ke depan, menciptakan sungai api dengan panas yang membakar abis badai itu hingga tak bernyawa. Batu vitalitas berelemen angin itu juga meledak dan lenyap di udara. Zhen Wang memucat setelah menghabiskan begitu banyak energi spiritual, tetapi ia masih tak mampu menangkis satu tebasan pun dari Li King Feng. Ia menyadari perbedaan kekuatan antara Li King Feng dan Li King Feng. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.